Gadis muda itu melihat lagi ke petanya, memutarnya ke sana kemari, mencoba mencari tahu kemana dia harus pergi. "Permisi pak," dia memanggil seorang pria yang lewat, tapi dia tidak memedulikannya. Seorang wanita berjalan lewat dan berhenti ketika wanita itu mencoba bahasa lokal. "Pedang Laska?" "Dah?" wanita itu bertanya padanya. "Virosmov Lai eteh anliskoyu?" "Nyet," jawab wanita itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Gadis muda itu merasa bahwa ini tidak ada harapan. Selain beberapa frasa seperti halo, sampai jumpa, dan di mana kamar mandinya, kemampuan bahasa lokalnya sangat kurang. Dia masih di awal perjalanan besarnya di Eropa yang mulai di sisi timur benua dengan rencana untuk melakukan perjalanan ke barat dan menyelesaikan perjalanannya di Paris. Dia telah melakukan perjalanan sedikit sebelumnya, tapi di kota di Ukraina ini, dia menyadari bahwa dia mungkin keluar dari zona nyamannya. Perjalanan ini sangat penting baginya. Setelah orang tuanya tewas dalam kecelakaan mobil, dia jatuh dalam kesedihan dan hampir tidak meninggalkan kamarnya selama berbulan-bulan. Dia memutuskan bahwa dia perlu pergi dan istirahat penuh dari segala sesuatu di rumah. Jadi dia memutuskan untuk melakukan apa yang telah dilakukan orang tuanya ketika mereka seusianya, dengan ransel menyusuri Eropa. Semua foto dari perjalanan mereka menunjukkan mereka berdua tersenyum dan bahagia di depan monumen yang hebat. Tapi di sini dia sendirian, takut, dan bahkan tidak dapat menemukan hostelnya. "Pak, bisakah Anda membantu saya?" Dia berteriak kepada pria lain yang lewat, melambaikan petanya ke arahnya, tapi dia juga mengabaikan permintaannya. Wanita muda itu membuka resleting jaketnya. Hari semakin larut dan terbenamnya matahari disertai dengan angin sepoi-sepoi yang dingin. Dia melihat ke atas dan ke bawah jalan kota, dan meskipun masih banyak orang di sekitarnya, rasanya seolah-olah yang dia lihat hanyalah wajah-wajah tidak ramah. Wajahnya berseri-seri ketika dia melihat sesuatu. Itu adalah seorang polisi. Dia akan bisa membantunya. Gadis muda itu berlari ke arah polisi yang berdiri di dekat sisi jalan, atau setidaknya dia pikir dia pasti seorang polisi. Seragam abu-abunya terlihat agak kuno tapi rapi dan pas, serta dia memegang tongkat yang digunakan untuk mengatur lalu lintas. Gadis muda itu mendekati petugas itu tapi membungkunginya saat dia menatap ke arah jalan. Tidak yakin apa lagi yang harus dilakukan, dia mengulurkan tangan dengan ragu-ragu dan menepuk bahu pria itu, menyebabkan pria itu berputar untuk menghadapinya. Dia menatapnya tanpa bicara. Apakah Anda bisa bahasa Inggris?" tanya gadis muda itu. "Iya, sedikit," jawabnya dengan aksen Ukraina yang kental. "Ah, syukurlah. Anda harus membantu saya. Tolong, saya benar-benar tersesat dan saya tidak tahu harus berbuat apa." Ketika orang-orang terus berjalan melewatinya tanpa menggubris, dia menunjukkan dengan menjelaskan bahwa setelah tiba di kota Ukraina Timur Laut, dia mengambil bus yang dia pikir akan menjadi bus yang benar, tapi akhirnya pergi ke arah yang benar-benar salah. Sekarang, dia tidak tahu di mana dia berada dan khawatir dia tidak akan sampai ke hostelnya sebelum malam tiba. "Di mana hostelmu?" polisi bertanya. "Di suatu tempat yang disebut..." Dia melihat ke bawah pada kata-kata yang tertulis di pojok petanya. Student saya." Dia memberitahunya. Ya, Kata polisi itu, ada banyak hostel di sana, termasuk beberapa khusus untuk pengunjung asing dan mahasiswa. Dia sangat tidak beruntung, karena itu sebenarnya di dekat stasiun metro tempat dia pertama kali tiba. Dia bisa membantunya sampai di sana. Ada bus yang akan membawanya langsung ke sana, dan pemberhentiannya hanya beberapa blok jauhnya. Dia bisa berjalan dengannya ke sana kalau dia mau. Gadis muda itu menerima tawaran baiknya dan keduanya mulai berjalan di trotoar bersama. Saat mereka berjalan, dia bertanya apa yang dia lakukan di kota itu dan dia menjelaskan bagaimana dia hanya perlu pergi dan melihat dunia. Dia tidak yakin mengapa, tapi dia merasa seperti dia bisa curhat pada polisi ini, dan dia mulai menjelaskan apa yang terjadi pada orang tuanya, bagaimana dia merasa sendirian di rumah, dan bagaimana perjalanan ini dimaksudkan untuk mengatur ulang kehidupan. Tapi sejauh ini itu menjadi awal yang buruk. "Kami punya pepatah," katanya padanya. "Shikta mohta buit hoja." "Apa artinya?" dia bertanya. "Itu selalu bisa menjadi lebih buruk. Lewat sini." Polisi menunjuk ke sebuah gang dan mulai berjalan ke arah itu. Dia dapat merasakan bahwa gadis muda itu merasa khawatir memasuki lorong gelap di antara gedung-gedung, dan dia meyakinkannya bahwa itu adalah jalan pintas. Tidak ada yang perlu ditakuti. Keduanya berjalan ke lorong bersama dan gadis muda itu kembali mulai bercerita tentang hidupnya di Amerika Serikat. Apa yang dia rencanakan ketika dia kembali, bagaimana dia berharap perjalanan itu akan menjadi titik balik baginya. Saat dia berbicara, dia gagal memperhatikan bahwa petugas polisi mulai melambat. Dia memperhatikan meskipun bahwa bayangan petugas polisi tiba-tiba mulai memanjang di tanah di depannya. Dia berhenti dan melihat bayangan itu terus bergerak tumbuh semakin besar. Itu membentang dan memanjang, bahkan saat miliknya tetap sama. Dia juga menyadari bahwa suara langkah polisi juga telah berhenti. Dia perlahan berbalik untuk melihatnya berdiri di tempat di mana polisi itu seharusnya berada. Pemandangannya mengerikan dan menakutkan. Makhluk yang sangat tinggi dengan anggota badan yang panjang dan menjijikkan. Dia terlalu takut untuk berteriak sambil terus melihat ke atas tubuh raksasanya
matanya sebelum akhirnya melihat wajahnya atau apa yang tersisa darinya. Setengah dari rahangnya menggantung tanpa engsel, seolah-olah telah robek dari persendiannya dan tidak memiliki telinga atau hidung. Dia gemetar ketakutan saat dia bertanya-tanya apakah benda apapun ini dapat melihatnya, karena itu juga tidak memiliki mata. Hal terakhir yang dia lihat sebelum dia berbalik untuk berlari adalah makhluk itu mengangkat salah satu lengannya, di mana tangannya telah digantikan oleh batang logam hitam dan putih yang diluncurkan dengan kecepatan mengerikan dan menghancurkan tengkorak gadis itu. Preview eksplorasi file hari ini telah membawa kita ke Ukraina. Meskipun anomali yang dikenal sebagai SCP-1366-RU telah diketahui juga muncul di sejumlah negara lain. SCP-1366-RU adalah makhluk humanoid yang dari apa yang diamati oleh organisasi SCP tampak cerdas dan menyerupai seorang perwira polisi atau milisia dari Uni Soviet tahun 1970-an. Dia mengenakan mantel panjang abu-abu gelap, sepatu boot kulit hitam tinggi dan topi, dan memegang tongkat hitam dan putih yang mengingatkan pada jenis yang digunakan oleh petugas polisi di Rusia dan banyak negara Eropa Timur untuk mengarahkan lalu lintas. Ketika seseorang mulai berinteraksi dengan SCP-1366-RU, mereka akan merasa seolah-olah sedang berbicara dengan polisi biasa dan melakukan percakapan yang benar-benar normal. Hal ini mampu memberikan pengaruh mental pada orang yang berbicara dengan mereka, memungkinkan untuk dengan mudah menyesatkan dan menipu mereka, yang menjelaskan mengapa mereka mengampaikan fakta bahwa petugas mengenakan seragam yang sudah beberapa dekade ketinggalan zaman. Mereka yang lewat sepertinya tidak akan memperhatikan pakaian yang ketinggalan zaman dan mereka tidak akan memedulikan apa yang terjadi. Efek yang sama ini meluas ke mereka yang melihat SCP-1366-RU lewat video langsung, dan hanya ketika rekaman dilihat, bentuk aslinya terungkap. Penampilan SCP-1366-RU yang sebenarnya adalah mayat manusia, meskipun lebih tinggi dari manusia manapun dengan ketinggian lebih dari 5 meter, dengan lengan dan kaki yang panjangnya tidak proporsional, dengan kaki saja membentuk 2/3 dari tinggi totalnya. SCP-1366-RU juga sangat kurus, bahkan untuk mayat yang dikeringkan, dan anggota badan serta kepalanya tampak seolah-olah tidak lebih dari coklat, kulit kering yang membentang langsung di atas tulang tanpa otot sama sekali di bawahnya. Tangan kirinya tampaknya hilang, dan sebagai gantinya, makhluk itu memiliki batang hitam dan putih yang menyatu langsung ke lengannya. Wajah 1366-RU tampaknya seperti mengalami luka yang luar biasa. Mata, hidung, dan telinganya semua tampak seolah-olah telah dicabut dari wajahnya, dan separuh kiri rahang bawahnya menggantung bebas di persendiannya seolah-olah dirobek. Meskipun wajahnya rusak, itu masih cukup mampu berbicara, setidaknya ketika orang melihatnya dalam bentuk manusia. Saat ini tidak diketahui alasannya, tapi SCP-1366-RU tampaknya tertarik untuk menculik dan membunuh orang-orang yang berada di negara-negara bekas Uni Soviet. Sejauh ini tidak ada kesamaan antara para korban kecuali satu hal: semua orang tua mereka meninggal pada saat penculikan mereka. Setelah organisasi menyadari faktor pemersatu ini, mereka mampu membuat skenario di mana anomali muncul, meskipun sejauh ini hanya berhasil satu kali. Peneliti organisasi menemukan salah satu anggota tingkat D yang yatim piatu, D1935, dan melengkapinya dengan headset radio, kamera video, dan mikrofon, dan memerintahkannya untuk berjalan-jalan di kota yang terletak di negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Tingkat D diawasi di lokasi oleh anggota GTT ETA 10 yang dijuluki See No Evil, dan mereka menyaksikan D1935 tiba-tiba berhenti di trotoar. Dia didekati oleh seorang petugas polisi dengan seragam usang yang memberi hormat kepada tingkat D dengan tangan kanannya. ETA 10 tampaknya tidak melihat petugas polisi dan mengingatkan tingkat D untuk tetap siap dan terus mencari 1366-RU. Petugas polisi berbicara kepada tingkat D meskipun hanya dengan gumaman terpatah-patah, seolah-olah ada sesuatu yang membuatnya tidak dapat berbicara. Peralatan perekam menangkap tingkat D yang seolah-olah melakukan percakapan sepihak dengan polisi, di mana dia bersikeras bahwa dia tidak tersesat dan bahwa dia sebenarnya sedang berjalan-jalan dengan ibunya, atau lebih tepatnya, dia pikir dia keluar dengan ibunya. Sepertinya bagi tingkat D, ibunya baru saja pergi dan dia meminta bantuan petugas polisi untuk menemukan ibunya lagi. Petugas itu kemudian mengambil tangan tingkat D dan mulai membawanya pergi, akhirnya membawanya ke lorong yang gelap. Sementara itu, ETA 10 tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa D1935 telah pergi sampai keduanya menghilang ke dalam lorong. Mereka mulai mencari di area itu, tapi mereka tidak dapat menemukan tingkat D dimanapun, seolah-olah dia ada di sana satu saat dan kemudian menghilang begitu saja. Beruntung D1935 juga telah dilengkapi dengan pelacak GPS, tapi ketika ETA 10 melihat pelacak, mereka yakin ada yang tidak beres, karena itu menunjukkan bahwa tingkat D sekarang ada di lebih dari 5.000 km jauhnya. Sebuah tim penahanan terdekat dikirim ke lokasi yang dipancarkan dari pelacak D1935, dan mereka tiba kira-kira 2 jam setelah kepergiannya. Ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan bahwa itu berasal dari tempat yang sangat aneh, yaitu kuburan. Tim dengan hati-hati memasuki kuburan dan mulai berjalan ke arah pelacak, tidak menyadari apa yang akan mereka temukan. Ketika pelacak GPS akhirnya memberi isyarat bahwa mereka berada di posisi yang benar, mereka menyadari bahwa mereka berdiri tepat di atas kuburan, khususnya kuburan ibu D1935 yang telah meninggal selama lebih dari 50 tahun. Tidak diragukan lagi, ini adalah lokasi dari mana pelacak itu dipancarkan, dan setelah menerima izin dari organisasi, tim penahanan mulai menggali. Ketika peti mati akhirnya terungkap, tim menyiapkan senjata mereka, tidak
yakin apa yang mungkin mereka temukan di dalam. Tapi ketika mereka membuka tutupnya, mereka melihat bahwa senjata mereka tidak diperlukan. Yang ditemukan di dalamnya hanyalah tubuh mumi seorang wanita itu dan tubuh D1935 yang meringkuk memeluk erat jenazah ibunya. Setelah kejadian ini, orang tua dari korban SCP-1366-RU lainnya juga digali dan dalam setiap kasus, tubuh orang hilang ditemukan di dalam bersama ibu atau ayah mereka yang telah meninggal. SCP-1366-RU yang telah diberi julukan Paman Stiopa, permainan karakter anak-anak Rusia yang populer yang adalah seorang polisi yang sangat tinggi, sejauh ini menghindari semua upaya penahanan dan telah diklasifikasikan sebagai Euclid. Penghilangan orang-orang tanpa orang tua yang hidup di negara-negara bekas Uni Soviet harus diselidiki untuk menentukan keterlibatan SCP-1366-RU. Setiap alat perekam di daerah di mana mereka menghilang harus diperiksa dan jika ada foto wujud asli SCP-1366-RU, maka itu harus segera disita dan dimusnahkan. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-1098-RU, Teater Boneka Hidup. Untuk anomali lain dari organisasi SCP Rusia, pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.